Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Salamah? Iya, alhamdulillah, masya Allah. Saya mengikuti terus Pokung. Masya Allah, ahlan, masya Allah. Teman-teman, ini masya Allah Ibu Salamah ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Beliau adalah seorang ibu, ya sudah bercucu ya Bu ya? Sudah punya cucu Bu? Sudah bercucu, buyut, ada buyutnya. Sudah ada buyut, tapi beliau masya Allah selalu berfastabiqul khairat di dalam semua kebaikan. Masya Allah. Kebaikan yang ada di depan mata, masya Allah, Allah berikan kemudahan beliau untuk bisa mengikutinya, ikut serta, masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Salamah. Monggo silahkan. Barakallahu fiik ya Allah. Saya mau tanya ini loh, saya jadi kadang-kadang kalau baca Quran kok ya, Allah mau baca Quran nih mau orang sono artine pemenang tidak puri piye kowe mbak umi ya Allah. Saya kadang-kadang ya saya sekarang di rumah nganggur ya, waktu saya hanya untuk baca Quran. Kadang-kadang kayak buka karena saya di rumah sendiri, mau buka yang ada artinya kadang-kadang nggak bisa buka itu, buka yang buka apa, buka wifi, buka HP-nya. Jadi pipi ya gitu Ustadz, kalau cuma baca-baca dok gitu, ya Allah, saya kadang-kadang nangis. Saya belajar bahasa Arab sudah putus asa, saya ada 2-3 kali nggak bisa. Ibu terus piye semoga terus masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Ibu Salamah untuk bisa mempelajari Al-Quran. Jangan berputus asa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meminta kepada kita untuk terus semangat ya sampai Allah mewafatkan kita, Bu. Ibu, saya pernah mendengar ya, ada di luar sana, di luar Indonesia, seorang lansia ya usianya 60 tahun berusaha untuk menghafal Al-Quran, dan Allah berikan hadiah tersebut. Di usianya 80 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Maka saya katakan kepada Ibu Salamah, teruslah berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk bisa kita mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kalaupun misalnya menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang berat bagi ibu, maka minimal kita memohon terus mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mentadabburi, mengerti makna yang ada di dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Itu yang paling penting. Nyun sewu, di rumah ibu ada Quran terjemahan apa mboten? Ada terjemahan yang gede dikasih Ustadz Abdu. Itu ya kadang-kadang buka itu ya bukan kadang-kadang ya, tapi kalau buka ya tidak kayak apa ya, hanya berapa ayat saya baca gitu Ustadz. Jadi apa ya, mungkin nggak ada yang memberikan motivasi di rumah ya, nggak semangat. Kadang-kadang cuma baca saja. Kadang-kadang saya masya Allah amalan juga nggak nambah-nambah. Iya, Bu Ustaz, kok putus asa enggak sih? Saya sekarang punya temannya kan anak-anak Wisma. Dengerin mereka belajar bahasa Arab, dan harusnya saya belajar dengan mereka harusnya. Tapi kenapa saya enggak saya kadang-kadang malu sama Gusti Allah, males tapi ya Ustazah ya. Atau ibu saya enggak pun dengan mereka, belajar dengan mereka. Atau ibu bisa caranya Bu, misalnya ibu mau mempelajari surah Al-Fatihah misalnya, maka ibu, karena ibu di rumah sekarang, ibu saged buka niko nggih napa YouTube saged. Nanti ibu cari. Insyaallah bisa. Saged nggih. Nanti ibu cari misalnya kajian si ustadz siapa yang membahas atau mentadaburi surah Al-Asr, dan ibu dengarkan dari awal sampai akhir surah Al-Asr, surah Al-Fatihah misalnya. Ibu dengarkan, kalau bisa dicatat ya. Dan ibu berdoa ketika mendengarkan kajian ustadz-ustadz yang membahas tafsir. Masya Allah sekarang banyak sekali, kalau kita lihat di YouTube ya, kita lihat di media sosial itu ustadz-ustadz yang mengajarkan tafsir-tafsir Al-Quran dengan bahasa yang mudah ya.
Maka ibu dengarkan sehari ibu mau belajar surah apa. Buka Al-Quran. Saya pengen hari ini memperbaiki dan mentadaburi surah Al-Fatihah. Maka ibu cari surah Al-Fatihah, tafsir misalnya yang ibu kenal ustadz siapa, yang ibu sudah tahu jelas ya manhajnya ustadz itu, maka ibu lihat ya. Dan hati-hati teman-teman, ketika kita mempelajari tafsir di media sosial juga kita harus paham kepada siapa kita berguru. Jangan asal comot ya ngambil guru ya. Nah, kemudian kita dengarkan pelan-pelan, diulangi kembali. Kalau sudah maju dimundurkan lagi sampai kita benar-benar paham. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, yang sedikit ini semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Itu yang harus benar-benar kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang sudah paham Al-Qur'an tapi belum dimampukan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Jadi caranya begitu nggih Bu nggih, saged misalnya dengan mengikuti kajian-kajian ustadz yang membahas tafsir dengan bahasa yang mudah. Dan percayalah, Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi peringatan bagi manusia, dan Allah turunkan Al-Qur'an dengan mudah. Barakallahu fiik Ibu Salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ibu Salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan untuk Ibu. Dan subhanallah, ini harus banyak bersyukur ini Ibu Salamah dipenuhi ya di lingkungan yang subhanallah para thalabul ilmi banyak, kajian-kajian di Pogung banyak. Masya Allah, semoga Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah.